Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Ramadhani dengan NIM 238620610. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Pergerakan Nasional Indonesia. Jadi pergerakan nasional adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan organisasi untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat Indonesia dan sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan nasional. Munculnya Pergerakan Nasional Indonesia yang melatar belakangi pergerakan nasional Indonesia tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang ada di Asia ini, seperti kemenangan Jepang atas Rusia, meningkatnya pendidikan rakyat, terbitnya surat kabar sebagai media komunikasi, serta adanya paham baru yang masuk ke Indonesia yang mempercepat tumbuh dan berkembangnya nasionalisme di Indonesia. Ada beberapa yang melatar belakangi pergerakan nasional Indonesia, antara lain munculnya Pergerakan Nasional Indonesia. Yang melatar belakangi pergerakan nasional Indonesia tidak terlepas dari peristiwa-peristiwa yang ada di Asia ini, seperti kemenangan Jepang atas Rusia, meningkatnya pendidikan rakyat, terbitnya surat kabar sebagai media komunikasi, serta adanya paham baru yang masuk ke Indonesia yang mempercepat tumbuh dan berkembangnya nasionalisme di Indonesia. Ada beberapa yang melatar belakangi pergerakan nasional Indonesia, antara lain yang pertama, pengaruh pendidikan. Adanya trilogi Van Deventer, khususnya dalam bidang edukasi, ternyata membawa pengaruh lahirnya sekolah nih bagi rakyat Indonesia. Meskipun pada kenyataannya sekolah diperuntukkan untuk anak-anak penjajah, akan tetapi rakyat pribumi juga mendapatkan bagian dari usaha pendidikan tersebut. Sekolah yang diselenggarakan bagi rakyat pribumi digunakan untuk menghasilkan lulusan rendah dan diangkat menjadi pegawai rendahan. Namun, dalam perkembangannya, sekolah yang dianggap menghasilkan pendidikan kelas rendahan bagi pribumi juga dapat menghasilkan dan mencetak kaum yang cerdik yang pada saatnya akan melahirkan kaum pelopor pergerakan nasional seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang kedua, ada diskriminasi. Jadi diskriminasi itu perbedaan perlakuan nih yang dijalankan oleh penjajah terhadap rakyat, yang membuat status sosial rakyat semakin terpuruk. Rakyat pribumi ditempatkan pada golongan yang terbawah, sedangkan penjajahan ditempatkan di golongan yang teratas. Sadar akan perlakuan ini, para pemuda berangkat ke luar negeri untuk menuntut ilmu pendidikan dan belajar pengaruh-pengaruh ide-ide dari. Yang ketiga, ada pengaruh paham baru. Pengaruh dari paham baru inilah yang dapat membuka pola pikir rakyat untuk menggunakan kemampuan melawan ketidakadilan dan perampasan hak atas bangsa, sehingga ada kebangkitan yang melawan penindasan penjajahan untuk mewujudkan hidup yang merdeka. Paham baru yang berkembang di Eropa itu seperti nasionalisme, demokrasi, dan liberalisme juga masuk ke dalam wilayah daerah jajahan di Asia sampai ke Afrika. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo. Era kebangkitan nasional yang ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang didirikan oleh Dr. Sutomo Surajji dan Gunawan Mangkusumo yang merupakan mahasiswa Soviet atau Sekolah Kedokteran Jawa. Sedangkan perintis dari Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia mendirikan studi funds atau dana pelajar guna membiayai pelajar yang tidak mampu. Tujuan dari organisasi Budi Utomo adalah kemajuan bagi Hindia atau kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa. Tujuan tersebut akan dicapai melalui usaha antara lain. Contohnya nih, memajukan pendidikan, teknik industri,
pertanian, peternakan, dan perdagangan, serta menghidupkan kembali kebudayaannya sendiri. Yang kedua, ada Sarekat Islam. Pada tahun 1911 di Laweyan, Solo telah berdiri organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI dengan diketuai oleh Samapudi. Latar belakang berdirinya SDI karena ingin menyayangi pedagang-pedagang Cina. Dari tujuan utama yang ingin menyayangi pedagang-pedagang Cina, pada akhirnya selain memajukan perdagangan, SDI juga ingin memajukan agama Islam. Ketiga, ada Indis Partij. Indis Partij IPE didirikan pada tanggal 25 Desember 19 di Bandung oleh tiga serangkai, yaitu Dowes Dekar, Tejiko Mangkusumo, Suwardi Sarjadiningrat, atau Ki Hajar Dewantara. Tujuan didirikannya partai politik ini adalah mempersatukan Hindia Belanda sebagai persiapan Hindia merdeka. Tujuan ini disebarluaskan melalui surat kabar The Express. Anggaran dasar dan program kerja dari IPE adalah membangun patriotisme IPE terhadap tanah air, bekerja sama atas dasar kesamaan ketatanegaraan demi memajukan tanah air, terus juga mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Selanjutnya yaitu ada Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang merupakan seorang ulama besar yang terpengaruh gerakan Wahabi. Tujuan didirikannya Muhammadiyah adalah memajukan pengajaran Islam, mengembangkan pengetahuan Islam dan cara hidup menurut peraturan Islam, membantu dan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah menempuh usaha antara lain yaitu mendirikan, memelihara, dan membantu pendirian sekolah berdasarkan agama Islam untuk memberantas buta huruf. Yang kelima ada Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis didirikan pada tanggal 4 Mei 1914. Henk Snevrit mendirikan Indie Social Democratic Vereniging atau ISDV atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda. Setahun kemudian anggotanya bertambah menjadi 134 orang. Gerakan ISDV tidak berkembang karena tidak mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masa-masa itu, pulang beberapa anggota ISDV juga merupakan anggota Sarekat Islam atau SI yang popularitasnya sedang melejit. Salah satunya Sameoen yang pada 1914 di Surabaya yang dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto atau Tjokroaminoto merupakan guru politik Samoan. Samoan kemudian memimpin SI Semarang dan pengorganisasian pemogokan guru. Snevrit sendiri kemudian diusir dari Hindia Belanda oleh pemerintah kolonial Belanda. ISDV kemudian bersalin nama menjadi Partai Komunis Indonesia pada Mei 1920 di Semarang. Selanjutnya yang keenam ada Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan nasional yang didirikan Suwardi Sarjadiningrat atau Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 1922. Lembaga ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebudayaan Indonesia. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan Pancadharma Taman Siswa yang meliputi dasar kodrat alam, dasar kemerdekaan, dasar kebudayaan, dasar kebangsaan, atau kerakyatan, dasar kemanusiaan. Selanjutnya yang keenam ada Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan nasional yang didirikan Suwardi Sarjadiningrat atau Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 1922. Lembaga ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebudayaan Indonesia. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan Pancadharma Taman Siswa yang meliputi dasar kodrat alam, dasar kemerdekaan, dasar kebudayaan, dasar kebangsaan, atau kerakyatan, dasar kemanusiaan. Yang kedelapan ada Gerakan Wanita.
Pelopor gerakan wanita adalah Raden Ajeng Kartini, putri Bupati Japara Aryo Sasro Diningrat. Kartini memiliki cita-cita mengangkat derajat wanita melalui pendidikan dan pengajaran. Untuk merealisasikan keinginannya itu, Kartini mengadakan kontak lewat suara dengan wanita berat dan juga wanita di Nusantara. Dari Jawa Barat muncul tokoh wanita bernama Dewi Sartika yang berusaha melepaskan diri dari tradisi dan adat pingitan bagi wanita seperti kawin paksa dan poligami. Sekian pembahasan materi saya tentang Pergerakan Nasional Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.